update di sesi Pancong Pandangan Cerita Orang. Dua kali, keren banget. Oke. Jadi di sesi Pancong ini seperti namanya kan, pantengin cerita orang. Jadi kita mau mantengin cerita-cerita orang di sini yang kita akan bacain, terus kita bakal bahas bareng di sini. Gitu. Jadi di sini gue Kaira bakal ngebacain ceritanya dan gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua orang di samping saya. Halo. Boleh dikenalkan masing-masing namanya? Gak usah kayak gitu, Mas. Oke. Jaga jarak ya? Jaga jarak di sini harus jaga jarak ya? Iya di sini. Nggak murim. Nggak mau ribet. Gue Sultan. Oke. Gua biasanya ngedit di AWK, tapi gue pertama kali ini depan kamera nih, Wih. video panjang loh. Asik. Video panjang, video Editor. Editor. Bisa editor. Iya lagi. Oke. Kalau gua, kalian udah biasa ngeliat. Kalau enggak, kenalin Gojan. Jadi bersama kita bertiga di sini kita mau bahas tentang ini kita pancongnya. Jadi kita udah ingin bentukin tema-tema gitu. Dan tema kali ini itu adalah tebak-tebakan dulu ya. Hewan-hewan apa yang bersaudara? Apa tuh? Hewan-hewan apa yang bersaudara? Gue tahu lagi. Apa? Katak beradik. Betul. Jadi tema kita hari ini adalah kakak beradik gitu. Itu yang disimpan seharian itu. Enggak. Tebak-tebakannya. Enggak juga Nah, sih. oke. Ini ada ininya. Ada build up-nya nih kemarin. Ada build up-nya. Agak kecewa sih ya. Ya, gue kecewa. Lanjutin. Oke. Jadi di sini kakak beradik, di sini kondisinya gue itu adalah Katak. anak kakak. Kakak beradik. Gue anak pertama dari dua bersaudara. Oke. Gitu. Kalau bapak ini gimana di keluarganya? Kalau gua bungsu. Gua anak ketiga dari 3 bersaudara. Betul. Gua anak kedua dari 3 bersaudara, cowok semua. Anak tengah berarti. Anak tengah benar. Yang paling Jadi ini anak pertama, anak tengah, anak bungsu tiga. gitu. Kita lanjut saja ke cerita yang pertama. Guys, langsung cerita guys. Judulnya adalah Apa Gue Salah Karena Ngisengin Adik Gue. POV berarti ini seorang kakak ya dia ya. Oke. Ngisengin. Ngisengin adik gue Oke. katanya. Oke. Engkau ya? Oke, ini ceritanya dari Reddit Indonesia. Oh, Indonesia nih. Subreddit Indo. Iya. Oke. Dari Indonesia. Ceritanya ya. Jadi gini. Adik gue suatu hari minjem laptop gue buat main game. Oke. Ini di sini gue nggak masalah, maksudnya ya udah silakan. Gitu. Nah masalahnya dia nggak sengaja ngehapus beberapa draft Word penting yang gue buat. Pas gue coba nanggur ke dia cuma jawab, emang kenapa? Kan lo masih bisa bikin lagi. Terus lo mau mukul gue ya gitu kayak biasa. Jadi si brengsek ini lolos gitu aja. Oh ya. Ya udah, tapi gue nggak bakal biarin gitu aja karena dia songong banget. Oke, Gila. Masuk akal, Masuk akal. Jadi pas semua orang tidur, gue nyelinap tengah malam. Gue ambil HP nyokap gue yang terang banget gila. Oke. Terus mulai ngunduh beberapa video porno gay sama straight Indo di situ. Salam buat karena adek gue sekarang pakai HP barengan sama nyokap gue, soalnya dia nggak diizinin punya HP sendiri. Oh gitu. Bentar, ini Belum selesai. Oke. Pas nyokap gue lihat, dia langsung nyamperin adek gue dan mulai nanyain banyak banget pertanyaan. Dan dia lumayan marah juga. Dia terus-terusan nanya sampai adek gue nangis. Akhirnya dia dimarahin dan gak boleh pakai HP seminggu. Iya ini beneran. Dan sebelum lo bilang gue lebay, adek gue itu umurnya udah 17 tahun. Ini banyak tanda tanya. Lu makin cerita makin banyak pertanyaan dan jawaban, tahu gak sih? Mau ini dulu bagaimana? Menurut Kamu deh. sebagai kamu yang punya adik ya, bagaimana? Aku PV-nya adik soalnya. Oke. Aduh, gua anak kedua ya. Tetap Anda punya adik. Anak kedua, aku yang masang HP-nya, aku yang tidur juga gitu. Kamu bisa aja adik kamu yang kurang ajar atau kamu kurang ajar kakak kamu. Iya lagi betul. Kan gitu. Gue yang paling kurang ajar sih, adik gue lagi main game. Oke. Terus gue matiin gamenya sama TV-nya. Dicabut gitu ya. Iya, dicabut terus keluar. Udah gitu doang. Dibahas dendam nggak? Tapi nggak masang Mas Amba gitu. Aku nggak masang dia loh. Gak ngedownloadin Mas Amba. Masa Kratos lagi baca keluar Mas Amba? Enggak dong. Tuh gue tahu tuh reaksi emaknya kalau pas baca. Grup apa ini? Grup apa ini? Kodok-kodok semua. Oke, itu POV dari Sultan, anak tengah ya. Gimana kalau dari si bungsu sendiri? Ini Gue gimana? alhamdulillah nggak pernah jahat sama
Ntar. Oh, nggak benar. Gue takut di kolom komen kakak gue langsung kayak, enggak, bohong itu bohong. Dia jahat, kejam, bejat. Langsung di-spill. Iya, langsung dosa-dosa gue. Langsung masuk ke cerita panjang berikutnya nih gue di-invite. Sini ada. Aduh, tapi enggak, gue masih mikirin cerita ini loh. Kenapa? Kayak pertama, dia isengin kayak gue oke lah, songong itu nyebelin banget ya. Itu nyebelin banget. Anggap itu skripsi. Coba. Gila. Terus ngomongnya, kan lo bisa masih bikin lagi. Bang, gue bikin setahun gitu. Gimana? Oke, Nah, pertanyaan gue lebih ke yang itu kenapa emaknya itu, maksudnya HP dia 17 tahun, HP-nya barengan sama emaknya gitu. Ah, itu loh. juga pertanyaan itu juga. Ada banyak kan yang dipakai. Iya, makanya emaknya wajar dong marah-marah terus kayak Iya. yang pakai HP gua selain gua, anak gua gitu. Adek gua yang anaknya kecil nih, yang dimenangis yang Tapi 17 tahun loh, Jan. hah? 17 Iya, tahun. 17 tahun sih Makanya ada. gua juga kayak, Aneh. Orang Indo lagi kan? Orang Indo. Impossible banget gitu loh. 17 tahun gak punya HP. Mungkin zaman sekarang gitu. Karena ini nggak I tahu ini see. tahun berapa nggak tahu Bener. kan. Tapi Mungkin. oke, kita kembali ke judul. Kita kembali Judulnya apa ke- tadi? Apa gue salah karena ngisengin adek gue? Nah, menurut lu? Gue re. Gue Menurut penasaran. gue, ini ada di kolom komentar. Jawaban gue, jawaban Jangan pakai jawaban orang dong. enggak, jawaban gue sama kayak jawaban komentar. Oke, boleh. Ini, enggak. Tapi, Enggak. ini kata dia ya. Oke. Tapi gue prefer lu tabok kayak dia. Tabok di tempat. Tapi kurang puas. Tapi habis itu nomor laptop privilege habis itu. Lu dilarang mainin laptop lagi. Tapi 17 tahun. revenge-nya asik sih. Revenge asik, tabok aja. Tabok aja. Enggak, revenge yang itu asik. Ini kayaknya oh, revenge yang ini. Kamu mau? Oh, gitu. Iya, tapi gue juga ngebayangin jadi kakaknya kayak harus nonton cara Iya, itu dulu kayak. Nah, itu sebagai dia download juga bisa nonton dong. Dia harus mencari konten-konten yang kira-kira mak gue marah nggak ya kalau lihat video Ini ini. download emang. Di download ini. Kayaknya itu archive dia. Kak. Di HP emaknya, wih. Di archive di HP. Nah, dia tuh dia nggak nge-download di situs. Ah, I see. Itulah, dia ngebuka situs itu terus nge-downloadin. Kalau virus juga. Waduh. Aduh, Ya, makanya ini Iya. ya tabok aja. Ibunya juga Makanya. kena prank aja. Tapi ada lagi nih kolom komentar yang ngomong, buat umur 17 tahun, iya, lu nggak overdo. Lu nggak overdo gitu. Benar. melakukan hal seperti itu. Menghalalkan Iya. hal tersebut. Ya, I mean, maksud gue kayak again nyebelin sih kalau misalnya dia bilang kayak, oh lu tinggal bikin aja lagi Benar. gitu loh. Iya, tuh nyebelin. Gue kayak buset, gue sebagai ade aja kayak ngerti lah kalau misalnya hal sepenting itu gitu loh. Masalahnya kayak, dan again 17 tahun cuy lu. Iya, 17 tahun, udah Mecer SMA, dikit gitu udah loh. SMA, bentar lagi udah mau kuliah. Mas sudah sunat loh, Mas. Mas. Yang bener lah, Mas. Mas udah sunat, HP-nya masih barengan sama ibunya lagi. Mas. Itu dia. Kalau ke mall juga masih digandeng lagi dia sama ibunya. Iya. Anaknya hilang pengen nelfon, lo nelfon nomor sendiri. Iya lagi. Oke, kita cerita yang pertama. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Yes. Hey. Aduh gitu ya, transisi yes. Yes. Judulnya, apa aku salah ngikut kuliah di tempat kakak aku kuliah? Oh. Oke. Cerita adek nih sekarang, cerita si adek. Oke, gini. Aku bisa relate nih. Ceritanya gini, aku sama kakak cewekku itu dulu deket banget. Tapi pas aku umur 5 tahun dan dia 7 tahun, aku sakit. Penyakit ini tetap ada sampai 15 tahun. Oh. Karena aku sakit, orang tua aku sering ngelarang dia ngelakuin hal-hal normal supaya aku nggak ngerasa ditinggal. Oh, oke. Oke. Awalnya sih aku oke-oke aja, dia ngelakuin aktivitas anak-anak. Tapi di satu titik aku jadi kesel sampai akhirnya nge-guilt trip orang tuaku supaya maksa dia buat terus nemenin aku, si kakak. Yikes. Tapi aku ngelakuin itu sampai aku umur 12 tahun. Setelah aku sadar kalau tindakan itu bikin hubungan kami renggang dan dia jadi benci aku coba balikin dia ke sisi baik aku lagi karena dia udah nggak semangat lagi nemenin aku kayak dulu. Pas kami main game dan dia nyanyi sama ngelakuin macam-macam hal bareng aku gitu. Aku coba yakinin orang tua aku buat ngebiarin dia ngelakuin hal-hal lain karena dia bakal pulang sekolah terus ngabisin 5 sampai 7 jam sama aku. Habis itu pulang ke rumah dan siklus itu keulang terus. Oke. Tapi orang tua aku tetap maksa dan ngira aku berani. Padahal aku mohon-mohon ke mereka biar dia punya kehidupan. Oh, jadi dia
juga nggak pengen ini gitu Iya, ya udah kakak, udah main aja gitu. Aku nggak apa-apa, aku bisa gitu. Cuman orang tuanya nggak. Oke. Gitu. Oke. Pas aku umur 15 tahun, aku operasi dan kondisiku mulai membaik. Tapi aku masih ngalamin beberapa efek samping dari obat yang ku minum. Tapi itu cuma berlangsung setahun. Oke. Di usia kakakku ke-18, orang tuaku akhirnya ngebiarin dia ngelakuin hal-hal yang dia mau. Ini kayak di tengah-tengah tahun pertama kuliahnya gitu. Oke. Tapi damage di hubungan kita udah terlanjur kejadian. Dia udah berhenti komunikasi sama aku dan orang tuaku. Kayak pas kami duduk buat makan malam, dia cuma ngomong satu kata ke orang tuaku, terus ngunci pintu kamarnya. Dan dia nggak punya temen. Dia cerita ke tanteku, dan tanteku cerita ke orang tuaku. Karena dia khawatir sama kesehatan mentalnya. Orang tuaku coba terapi ke keluarga sebelum dia berangkat kuliah. Tapi dia tetap nggak komunikasi. Dia benar-benar bisa ngabisin sebulan penuh tanpa ngomong sepatah kata apapun ke siapapun. Parah banget ya. Pas dia kuliah, dia mutusin kontak sama orang tuaku dan aku. Dia ganti nomor dan segalanya. Plus, tahun lalu setelah ngelakuin riset, aku nemuin dia di Instagram. Dia kelihatannya jauh lebih bahagia di sana. Tahu universitasnya dan daftar di sana. Aku pengen balikin lagi hubungan kami. Sekarang dia kayak udah di kondisi mental yang lebih baik. Oke. Semester lalu, aku ngehubungin dia lewat email universitasnya. Dan kami bisa ketemuan buat ngopi. Oke. Dia, dan bilang kami bisa ketemuan buat ngopi. ngajakin, Dia ngajakin. ngajak. Oke, dia ngajak ngopi. Ya, tapi diabaikan lah tuh sama email. Nah, tahun ini aku coba mutusin buat lebih langsung. Jadi aku datang ke organisasinya, terus nyapa, tapi tetap gak diwarok. Tapi teman-teman yang nanya aku siapa, dan aku bilang aku adiknya. Dan mereka kelihatan kaget, karena dia nggak pernah nyebutin aku. Dia lalu bilang, aku harusnya pergi ke kafe. Terus, dan dia marah-marah ke aku, karena milih univ ini. Dia nyebutnya tempat amannya. Oh, dia nyebutnya univ ini ada tempat amannya dia gitu. Aku sekarang ngerasa kayaknya aku salah ngelakuin ini, tapi di saat yang sama aku cuma pengen kami deket lagi. Am I the asshole? Oke. Kamu Sedih banget. Yang gue bingung, di guilt trip buat ngajak dia, kan dia yang sakit, yang nulis berarti kan? Oke, ya, si Ade, Iya, si Ade. Ade. Kakaknya Ade di itu. guilt trip sama orang tuanya buat ngajak dia aktivitas. Dia nge-guilt trip si Ade yang nge-guilt trip orang tua atau si orang tua nge-guilt trip kakak? Nih, Kayaknya orang tua guilt trip kakak ya kan? enggak nge-guilt trip orang tua supaya maksa dia buat terus nemenin Iya, aku. si Ade nge-guilt trip ortu supaya nyuruh. Dia buat dia. nemenin. Nah, tapi secara nggak sadar dia ngelakuin itu sampai 12 tahun. Dia beda 2 tahun doang berarti ya di sini ya. Ya, 5 ke 7. 5 ke 7. Ayo, kalau dia 5, 7, kalau kakaknya umur 12, dia umur berapa? jadi riddle. Tahun ini adiknya berumur 5 tahun, kakak berumur 7 Aku tahun. ngejawabnya aja ceritanya udah pusing ya. Sama kayak gitu. Kita fokus ke cerita ini deh. Oh, ceritanya. Jadi gimana? Am I the asshole? Apakah si adik? Tapi yang jadi pertanyaan, kakaknya ngajak adeknya nggak aktivitas? Nggak ada. Enggak. Cuy, di kontak sekeluarga. Konteks. Sebelum pas 12 tahunnya itu. Masa sampai harus di guilt trip dulu orang tuanya? Enggak, itu pas 57, pas dia jatuh sakit. Dia ngelihat, Iya. nih adek, ini kakak gue kok asik sendiri. Gua nggak Mah, diajak. Pak, Iya. iya, mah, Pak, suruh dia nemenin aku dong, aku kan orang sakit. soalnya gitu. si Ade tuh nggak boleh kayak main atau apa gitu sama orang tuanya tuh nggak boleh. Jadi dia ini pengen kakaknya nemenin gitu lah. Dan secara nggak sadar itu buat bikin mereka tuh agak renggangnya, namanya anak kecil ya. Iya sih. Gimana ya? Tapi, aduh. Tapi sampai universitas. Itu nggak sampai lost contact gitu, sampai enek gitu. Aduh, kasihan sih. Itu si kakaknya artinya memang kayak tidak di lingkungan keluarga yang sehat gak sih Iya, jatuhnya? makanya. Iya, Nggak cuma berarti. dia bukan jahat sama adeknya, dia jahat sama satu keluarga. Bukan dia jahat, tapi kayak dia nggak ngerasa Nah, itu. aman di situ. Treatment orang tuanya ke dianya sendiri gimana gitu loh. Kalau dari Iya. ceritanya nggak baik kayaknya. Iya sih. Kayaknya orang tuanya juga kayak, kamu nih main mulu, temenin adiknya gitu kan. Iya. Tapi juga adanya kayak, mah, udah lama aku udah 12 tahun, masa dia masih suruh nemenin? Kayak lu kan kakak. Habis itu tapi setelah itunya. Cuman kayaknya itu udah terlanjur Iya, gitu nggak sih? benar-benar. Ya, kayak taruh lu gitu ya, kan lu kan Nah. kakak pertama. Betul. Berarti kan posisinya nih adik lu nih yang diajak. Betul. Kan rasa 2 tahun lagi sama. Kita ada lu ya? Jangan adek gua nih. Oh, lu lagi jangan-jangan. Terus kerasa kepedulian ngajak adik lu juga dari ada kan, nggak perlu di guilt trip orang tua. Iya kan? ada. Ya, tapi maksudnya kan posisinya juga nggak sakit kayak dia gitu mungkin ya. Gitu tapi gue kayak ya kayak jadi kayak teman aja, makin gede gini kan jadi makin kayak teman aja gitu. Kalau misalnya gue di rumah misalnya kan abis kuliah gitu libur apa, yang gue ajak main ya adik gue gitu. Jadi nggak yang
Tapi gue main sama teman-teman gue juga main. Atau nggak kadang gue ngajak malah ikut gak gitu. Tapi ya gitu, walaupun udah gede coba. Tapi orang tua pasti kayak gitu ke kakak-kakak nih ya. Itu adiknya temenin gitu. Itu adiknya. Wah, adik aku udah gede, udah balik. Ya udah jalan-jalan sendiri dia. Gitu. Tapi Gua gitu. POV gue sebagai adek, gue ngelihatnya kayak, I don't know, mungkin ini karena memang hubungan gue dengan kakak gue mungkin berbeda sama cara adeknya hubungan ya. Gue tidak se-attach itu sama kakak. Maksudnya ya share, ngobrol, share meme, oke lah. Gak yang kelingi kok ikut. Iya, kayak gitu. gue gak kepo, kakak kemana sih? Ajak-ajak dong, enggak, gue gak gitu. Kayak gue masih merasa punya hidup sendiri gitu ya. Mungkin alhamdulillah gue gak sakit kali ya. Cuman kayak, maksudnya, lu juga, tadi nih gue POV si penulis kayak, oke, lu udah sadar lu butuh dia karena lu sakit. Terus sekarang kondisi lu udah membaik. Kalau gue ngelihatnya, kalau ditanya apakah dia salah. Cuman kayak menurut gue, lu mending fokus ke diri lu deh gitu. Oh, Kayak, diri dia karena dulu. menurut gue share on one hand, dia keluarganya maksudnya kakaknya udah cut off itu sedih dan segala macam. Cuman kayak there's a reason behind that dan kayak ya mungkin tidak sesegera itu gitu loh. Nah ya, ini kayak terlalu cepet gitu, nggak sih? Terlalu konfront juga nggak sih? Dan caranya juga yang sangat mempertanyakan kayak gue nemu email universitas gitu loh. Kayak stalker Jangan bahasanya anjing. cut off, Jan. Dia juga udah masang Tapi udah blok. di cut off, mungkin itu Iya. salah satu caranya dia. Di-blok-blok biar Iya, Kayak di blok. Cuman kayak lu stalking gitu Jadi loh. stalking, Kayak ya. oke, lu kalau misalnya share lu mau kayak gitu, temen kayak again kasih waktu gitu loh. Oke. Dan gue nggak tahu tadi judulnya ini dia masuk tuh dia cuma datang atau dia daftar kuliah di situ. Oh enggak sih, enggak daftar. Gue takutnya dia sampai daftar kuliah. Kalau itu kayak stalker beneran sih. Kalau Kayak gimana? kalau gue kan gue anak tengah, ya kan. Paling ya gitulah. Gitu. Adek gue juga, gue harus ke adek gue, ke abang gue juga sama temannya. Tapi gue selama dari kecil sampai sekarang, ya udah gue respect mereka punya teman sendiri. Ada punya teman sendiri, gue punya teman sendiri, aktivitas bareng itu ya nggak terlalu dipermasalahin gitu Iya. loh. Ya tetap peduli satu sama lain, tapi ya itu maksudnya kenapa harus di guilt trip itu loh. Iya. Itu loh. Bocah. Gue kira masih bocah ya. Itu Iya. makanya. Kalimat kayak kata guilt trip itu terlalu keras. Itu terlalu ini kali ya, Cuman mungkin agak paling di... nuntut mamanya, nggak juga jahat juga sih nuntut. Apa ya bahasa yang sopan bocil ya? Minta tolong mamanya supaya ajakin kakaknya nemenin gitu kali ya. Mungkin. Kita coba baca kolom komentar ya. Oke, boleh. Beberapa diantaranya ngomongnya you are the asshole. Berarti setuju sama si You are the ini. asshole. Oke. Si penulis yang salah. Si penulis yang salah. Oke. Dia kayak apa sih namanya? Apa? Dia tuh berusaha buat ngeputus kontak. Jadi kayak instead of dia kayak nge-respect keputusannya dia, kenapa dia kayak nge-stalk, kenapa lu ke sekolahnya, ke univnya Betul. gitu. Dan lu berharap dengan ketemu lo, dia bakal bahagia gitu. Komennya gitu. Nah, Pedes juga. kemauan yang mau ketemu adiknya gitu ya. Kan di sisi lain dia tetap aja at the end of the day keluarganya sendiri gitu loh. Pasti mau silaturahmi kan. Iya sih. Nggak bisa juga Sih. kayak kalau misalkan teman gitu. Ya udah gitu loh dikata. Ini kan keluarga sendiri gitu loh. Ada hubungan Bener. darah Iya, bener. gitu ya. Silaturahmi ya, Silaturahmi. Ya. Tapi mungkin ini ceritanya bukan dari Indonesia kali. Iya benar. Mungkin. Tidak Iya, ada itu. Iya. Di Bener. Indonesia kayak gini nih, di cut off, gue nggak tahu ya. Mungkin gue nggak pernah di lingkungan keluarga yang temen yang cut off keluarga apa segala macam. Cuman kayak, Sedih. Ada lagi komennya. Iya benar, lu tuh harus step back dulu, Benar. kayak biarin dia ngelakuin apa yang dia ingin gitulah. Gitu. Kalau dipaksa malah makin buruk. Benar. Jadi Itu. betul sih. ini basically kakaknya itu ngebales childhood dia yang tidak terpenuhi gitu. Dia hidup bebas sekarang. Itu ngebales dari hidup dia terkekang waktu kalau gue waktu kecil. Dia ini terkekang sih ya. Ceritanya jadinya. soalnya gitu kayak sampai dia nggak mau ngomong sama keluarganya, diajak terapi juga nggak terlalu ngefek. Ini kan artinya sesuatu yang sangat mempengaruhi mental si kakak gitu. Benar. Jadi kayak benar. gue ngerasa dia ya makanya tadi dia mungkin sakit hati dan tersinggung dia bilang lu nge-breach zona nyaman gua. Iya. Gua universitas gua nggak mau. Diganggu, gua mau bebas. Gue pengen bangun identitas gue sendiri, gue nggak mau bilang gue punya adik gitu. Ya, kasar sih. Agak kasar sih, Cuman- ya. Cuman ya itulah, gue Mental. paham kenapa si kakak melakukan hal itu. Nah, Walau sangat disayangkan, tapi gue paham. Ya, kalau ada berarti verdict dari gua bukan asshole sih. Si adek, Si adek nggak asshole. oke. Kecuali kalau ngasih itu ya mbak atau mas pokoknya ngasih space
Soalnya setelah kuliah masih hidup lagi loh, kakak kamu loh gitu loh. Iya, ya udah, tungguin aja. Iya, ini ada lagi. Not the asshole for what you did as a kid. Nah, itu. Iya. Pas masih kecil itu enggak, lo nggak salah. Iya. Saya namanya juga, ya namanya juga anak-anak. Benar. Udah dia tumbuh juga. Udah kayak punya anak aja, dia juga anak-anak. Tapi iya, lo yang salah kalau sekarang gitu maksudnya. Benar. Ya, yang apa yang lakuin sekarang ini yang di akhir-akhir itu salah. Betul, Make sense sih, make betul. sense. Oke, tentu ceritanya. Tapi sekarang kita sudah 2 cerita lewat. Jadi aku agak haus nih sekarang. Iya, tapi tenang aja kita karena di sini kita lagi di Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur. Abis ini aku mau pesan Karena ada Laut Pasifik. Yo. Bentar, hubungannya sama Rumah Rasa apa? Kan minum. Oh, haus. Nah, Oh, kamu lihat laut jadi haus. Oh, Iya. lihat laut dia Pacific Ocean ya. Asin. Asin. Jadi di sini tuh ada banyak banget menunya, ada coffee juga dan makanan juga dan yang the best di sini adalah kangkungnya. Betul tidak? Betul, betul. Aku nggak suka Betul. makan kangkung tapi. Iya. Kamu sukanya apa kalau di sini? Tapi jadi suka. Oh, jadi Oh, jadi suka. suka. Oh, Jadi suka. gitu. Jadi suka. Menu favoritnya apa? Ini SBC yang ayam bedet crispy. Oh, yang dari Wih. crispy. Kangkung. Tapi jangan pedes ya. Aku sakit mah. Tidak suka pedas. Aku sakit mah. Oh, kalau aku ini apa? Kalau sekarang lagi ini musim panas ya. Iya. Cuman terakhir kita syuting kan masih agak sering-sering hujan. Benar. Jadi aku suka yang kuah-kuah karena di sini ada bakwan, ada cuimi, Waduh. ada soto. Nah, yang kuah-kuah mantap-mantap semua. Oke. Bakso ada nggak sih? Bakwan itu kan bakso sih. Fai. Oke. Nah, bawaan bakso. Kalau aku sukanya sini mendoan juga. Oh. Mendoannya banyak. Main, lagi. Main. Bukan, ini sesi pancong ya. Bisa dicek aja di @rumah_rasa.benhill di Instagramnya. Benar. Dan bisa samperin ke Bendungan Bendungan Hilir. Hilir. Cek aja di mapnya. Benar. Yoi. Kita lanjut ke cerita ketiga. Yoi. Yes tuh. Yes. Cerita saja. Yes. Ceritanya. Ini agak-agak ini banget ya. Clickbait banget nih. Oh. Ninggalin saudara di pinggir tebing. Esol. Sabar, mohon tenang, harap tenang. Esok Ini banget. tuh ininya dari subreddit Petty Revenge. Oh, revenge. Revenge. Udah revenge. Petty juga nih orang nih. Oke. Nggak cuman revenge dosa dia sebesar apa sampai sampai dia dia revenge ke seperti tebing itu. gitu loh. Bener. Oke, ceritanya begini. Oke. Gue nikah pas masih muda banget. Dan gue selalu khawatir kalau kelima adik-adik gue ngerasa gue ninggalin mereka. 5 adik-adik, berarti 6 bersaudara dong ya berarti ya. Oh iya. Kan kelima Dia adik. Anak pertama. Yang pertama. Iya. Oke. Gue coba buat sering-sering kumpul sama mereka, tapi dengan anak, istri, dan kerjaan ya nggak sesering yang gue mau Oh, ya. gitu. Istri dan kerjaan. Oh berarti dia cowok. Dia cowok berarti. Oke. Anak, istri, dan kerjaan. Oke. Suatu hari gue jadwalin rock climbing sama adik gue. Pas kami jalan ke sana, dia sengaja pamer bekal makan siang enak banget yang disiapin nyokap. Sambil Oke. bilang, sayang banget nyokap gak nyiapin cukup buat kami berdua. Jadi dia makan sendiri gitu. Oh. Gue tahu dia sama nyokap sengaja nyindir gue, tapi gue biarin aja sampai nanti siang. gitu. Enak. Pas gue lagi belaying dia turun dari apa nih? Belaying dia turun dari panjat. Oh ini. Apa tuh? Apa ini apaan? Duit. Pas gue lagi ini Nurin bantuin ya? dia turun dari panjatan gitu kan. Oke. Ini dari panjatan. Gue nunggu sampai dia di tengah jalan. Terus gue iket talinya. Gitu. Gue balik ke mobil, ambil makan siang sama sodanya. Terus gue makan semua itu pas dia lagi nyangkut di sana. Dan anehnya, Gak ada yang saja. Oh pindah dong nanti kalau aku yes. Jangan transisi. Bro, dikit lagi. Anehnya, gue ngerasa dia harus berterima kasih sama gue soal karirnya nggak lama setelah itu dia jadi polisi. Mungkin biar dia bisa polisi nembak. tidur? Bukan. Mungkin biar dia bisa nembak gue kalau gue ngelakuin hal kayak gini lagi ke dia. Petty revenge berikutnya nih. Padahal dia Oh iya. Petty revenge berikutnya. apa lu? Terus bekalnya dimakan kan? Update. Ada update gak? Ada update nggak? gak? Ada update, Tar. Ada. Kolom komentar. Belum dicopotin. Dia daftar jadi polisi dalam kondisi terikat di tebing. Sampai sekarang dia masih terikat di tebing. Iya. Enggak. Ini, jadi suatu saat ini dari penulisnya ya, ada lanjutannya. One time, suatu saat kita lagi main New Super Mario Bros. Gitu. Oh, game. Yang jelek. Iya, dan dia... Hotek, oke, bukan maksud tahu, sabar. Oke.
Dan dia tetap kayak ngejatohin gua dari throwing me out of shit. Azabnya masuk tebing. Terus gue bangun, terus gue lempar aja dia ke ruang tamu gitu kan. Nah, terus ininya dia, senjatanya dia keluar tuh dari celana. Terus dia nanya, Oh shit. kenapa I dia dropped punya my itu gun. pas, kenapa lu bawa-bawa itu pas kita main game gitu. Wah, ini kayaknya beneran Rudi. Senjata dia sebagai polisi. Iya, gitu makanya. Self defense. Kasih nggak Yoshinya? Kasih nggak Yoshinya? Beneran mau dibalas dendam. Kayak ngapain lu lagi main game, main PS, tiba-tiba mau gituan coba. Gila. Self defense. Bener-bener. Takutnya jump scare kan, main Super Mario tiba-tiba ada. Wah, gitu. Penaf tiba-tiba jadi penaf. Anjir. Gimana bukan? Ini lucu sih, ini lucu. Emang ini berarti adik kakaknya ini banget ya, apa namanya? Deket banget. Banget. Oh, kayak keikat di Iya. tebing. Nggak ada yang asshole di sini. Gak ada yang Nggak asshole. ada. Emang ini bukan asshole. Dua-duanya yang asshole. Dua-duanya yang asshole. Iya, Itu iya. sih, Mbak. Relationship break. Iya, benar. Ini ada komen-komennya. Shortly after became cop. Oh ini dia ini yang tadi. Soalnya habis ini dia jadi polisi, mungkin dia bisa nembak gua kalau ngeliatkan dia. Gua ketawa banget pas ini Allah ya komennya gitu. Gua ngakak banget pas ini gitu katanya. WK. Satu cendol gitu. Apa nih? Jadi satu cendol. Terus ada lagi abang gua, my brother. Wih, Punya berantem. momen-momen pokoknya tuh dia mau ngancem-ngancem mau kayak mukul mulut gua kayak gitu kayaknya nih. Terus kita Selepet. stop. Terus Lepet. Terus gue ini ngelempar HP-nya keluar dari jendela. Terus bilang ke dia, ini komen orang ya. Oh, bentar. Oke, boleh ulang ke gue gak? Boleh ulang. Entar nih bahasa Inggris, gue baca dulu. Oh, jadi ceritanya, iya nih kakak ade nih. Jadi si adenya dia, brother-nya dia kayak, pokoknya nyebelin lah. Oke. Nyebelin. Dinamiknya mirip-mirip lah sama Dia juga ceritanya. mirip-mirip sama ini, dia cerita juga nih, share ceritanya dia. Gua tampol mulu Terus ya udah nih, gitu kan. ya gue tampol mulu. Dia kan, nih adek brengsek banget ini gue lempar aja HP-nya keluar jendela. Tuh. Udah lu keluar ambil ini atau lu pulang nggak bawa HP. Terus and guess what he choose? Guess which one he choose? Yang mana Pilih ini? yang mana? Pilihnya apa? Coba tebak pilih apa? Pilih yang mana, Kai? Oh, suruh tebak yang mana? Kalau mau ditampol gitu sama ade lu gitu kan, lu lempar. Dia keluar ambil HP deh kayaknya. Ini ambil HP lah. Lu ambil HP lah. Gitu. Terus edit, Oke. mereka di umur 20-an sekarang. Iya kan? Iya. Mereka umur Ini 20-an. HP-nya berantem, dilempar, dia pakai HP ibunya sekarang. Kayak yang tadi. Nyambung. 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 Didownloadin. Oke, next. Oke. Yes. Ceritanya, judulnya adalah Emma di Asshole lagi. Dari Reddit Emma di Asshole. Apa gue salah meragain gaya ngambek adek di depan ortu biar mereka paham? Paham. Adanya. Emang ada sebelum aja. Emang ada posenya? Hah? Kalau ade lu ngambek ada posenya emang? Enggak kayak ngambek kayak ya gitu ngambek gimana sih? Si gue kayak, Dia ngambek ke kakaknya itu kayak itu personal experience biasanya kayaknya kita tahu. oh lu tahu adek lu kayak gitu biasanya ya? Enggak sih. Oke, ceritanya begini. Aku 15 tahun. Aku. Dan adik cowok aku umurnya 14 tahun. Oke. Beda setahun berarti ya. Dari dulu aku udah sadar banget kalau dia itu anak emas orang tua aku dan mereka beda banget kelakuannya sama dia dibanding aku. Kamarnya 2 kali lebih gede dari kamarku. Dia selalu dikasih duit buat nongkrong sama teman-teman. Tapi giliran aku mau keluar, aku harus pakai duit tabungan dari ulang tahun, hadiah Natal atau dikasih nenek atau nenek datang ke rumah gitu lah. Tabungan sendiri. Aku juga dimarahin buat hal-hal yang dia nggak dimarahin. Oke. Oh. Ekspektasi ke aku tuh lebih tinggi. Kalau orang tua aku butuh bantuan, selalu aku yang diminta bukan dia dan hal-hal yang kayak gitu. Cukup ini ya. Kenapa kamu relate ya? Enggak. Aku fair. Aku udah coba jelasin ke mereka kalau kita diperlakukan beda. Tapi mereka selalu nggak setuju. Mereka pikir tuh cuma perasaanku doang. Tuh, aku kasih contoh. Kayak adikku tuh selalu cemberut, jarang ngomong sama mereka. Tapi kalau aku lagi bad mood dan gak banyak ngomong sehari doang, aku langsung dimarahin. Tapi mereka bilang itu beda dan malah kesel pas aku minta mereka jelasin kenapa. Ya, akhir-akhir ini adek aku sering marah-marah.
Aku rasa sih pas dia kalah main game atau game yang nge-freeze atau apa gitu. Tapi aku nggak yakin karena dia selalu di kamar gitu kan. Dan dia mulai ngomong kotor, terus gebrak meja. Habis itu dia keliling rumah. Sambil banting-banting pintu selama kira-kira sejam. Ini kejadian mungkin seminggu sekali. Kucing aku jadi takut, sejujur aku juga takut. Tapi orang tua aku cuma diem aja. Kemarin dia ngelakuinnya pas aku lagi gendong kucing. Tanganku dicakar-cakar sampai luka karena kucingnya panik, ketakutan. Aku tanya sama ibu apa dia bakal ngomong sama adekku soal marahnya itu. Dan ibuku bilang aku harusnya diemin aja. Nanti juga dia dewasa sendiri. Jadi hari ini aku mutusin buat coba apa yang terjadi kalau aku ngelakuin hal yang persis sama dengannya. Eksperimen. Trial. Aku tunggu sampai kucingnya di ujung rumah biar nggak takut. Baik banget. Terus aku ngomong kotor dan gebrak tanganku di meja. Aku bahkan belum sempat ngelakuin hal kayak banting pintu karena ibu aku langsung marah banget dan nerobos kamarku sambil teriak-teriak. Pas dia narik napas aku bilang, "Oke, sekarang mama udah latihan sama aku. Jadi lain kali bisa marahin adek kan kalau dia begitu, ya kan?" Role play. Dan dia malah makin marah dan bilang aku harusnya dewasa dan gak usah terlalu fokus sama adikku. Fokus aja sama diriku sendiri karena itu urusan orang tua buat mutusin gimana nanganin perilaku kami, bukan aku. Bener. Jadi sekarang aku dihukum gak boleh kemana-mana cuman gara-gara ngomong kotor sekali dan gebrak meja sekali. Padahal adik aku ngelakuin itu juga, banting pintu, keliling rumah seminggu sekali dan gak pernah dibilang berhenti. Dan orang tua aku tetap gak mau ngaku kalau mereka memperlakukan kami tuh beda. Ayahku bahkan datang lagi nanti buat marahin aku lagi gara-gara niru adekku cuman buat ngebuktiin suatu. Tapi dia gak mau lakuin itu kalau aku emang udah ngebuktiin maksudku. Dia cuma terus bilang kalau aku cuma kekanak-kanakan. Bentar. Tunggu dimarahin bapaknya juga. Aduh, gitu kayak. Belum kelar, guys. Belum kelar. Kalau rame lanjut part 2 ucap si ibu. Ucap si kakak rame lagi part 2. Ya Allah, bener-bener deh. Bagaimana menurut kalian? Kamu tadi tiba-tiba tengah-tengah, oh bener juga gitu. Terus kalimat selanjutnya, enggak bener. sangat weng gitu loh. Soalnya Apa yang bener di mananya? kelakuan adanya kayak adek aku juga gitu loh. Aku bingung, aku kapan nulisnya? Apakah Kayaknya aku- nggak pernah gitu loh. Apakah Sultan gitu? Iya. Ini tablet lu. Oh, bukan. Ini tablet gua. Enggak. Nah, terus jadi Pernah kayak gitu, berarti? Kucing lu marah-marah. panikan? Enggak sih. Oh. Udah Iya, ada biasa. kucing juga lagi ya? Iya makanya gue deh. Nah, makanya kan. Apa iya lagi? Dipikir dulu. Nah, itu gimana? Iya gebrak pernah, iya terus ngomong kasar, iya. Sama juga main game juga, benar. Kondisinya Rage apa sih bahasanya? Rage bait. Tapi nggak quit, Wi. Rage aja. Oke. Kayak, lu enjoy nggak sih? Enjoy? Mana ada? Subur kan gitu dia orangnya. Ini kan kayak kamu. Begitu. Ngomong kotor aja. Aku mau gitu tadi tengah-tengah. Iya. Dapat motor. Pengen berdiri tadi cuman kayak aduh, enggak apa-apa ceritanya seru soalnya. Oh, benar. Tapi aduh, oke. Ini dia ada pertanyaan nanya salah nggak? Enggak, ini Iya kan? iya ada yang benar. Ada ya? benar. Ada yang Namanya Oke. Riaso. Dia nanya meragainnya. Gue salah nggak sih ngeperagain kayak gitu ke orang tua gue gitu? Cuma agak sengak juga sih dia Iya, ke iya. gue. Kamu sudah paham kan? Iya. Kayak- Kamu tahu selanjutnya kamu harus ngapain ke adik aku kan? Bayangin aku adik aku. Bayangin aku adek yang kayak gitu. Emang mama mau marahin? Hafalkan naskah itu keesokan hari ketika kamu Kalau bertemu dengan adek kayak gitu, gituin mah. Gitu. Ini gaya kamu kan, Mah. Di bawah merah bawang putih. sama Eka Gustiwana. Bukan. Siapa namanya? Ya itu dia pokoknya orangnya. siapa Ibu Sur? Gak tahu. Gak ini random. Ini random. Oke, mau baca komen? Verdict dulu. Nggak apa-apa. Iya. Lu gimana? Verdict dulu, benar. Verdict dulu. Lu esol apa, Kak? Jangan Bukan, Mbak. Astagfirullahaladzim. jangan berlari ke komen lagi ya. Kayak Oke, tadi. oke. Tapi menurut gue kayak, aduh kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Sebetulnya. Cuman Enggak sih. mungkin di part yang cara dia ngomong ke si Emaknya emaknya itu kayaknya agak sengak aja. tapi orang tuanya juga batu. Yang esol orang tuanya gitu. Kayaknya. Iya sih. Iya, sama adeknya. Gimana sih kayak? Bapaknya juga Ya tuh. Allah. Ih, bapaknya Bisa juga. lanjut part 2 ya. Gue kayak, bro. Udah. Kucingnya juga esol sih ya, sampai kecakar. Enggak. Kasihan dia victim. Iya. Oh, Victim. Jangan. Pas dia pengen coba ngereka adik kan, kucingnya diusir dulu.
Dia nggak mau ada, iya kurang kan? baik apa dia? Itu kucing gue di sana, oke aman ya. Ya aman. Ya. Kucingnya ini dulu blocking. Oke. Kalau menurut lu artinya Enggak. Not the asshole. Tidak Aku salah. setuju sama kakaknya. Kamu setuju nggak sama Kaira? Kan kelakuannya orang. Iya, menurut gua nggak asshole. Oke. I mean, Tapi cara protesnya kayak orang asshole. Protesnya kayak orang cuman asshole. again, ini 14 dan 15 tahun. Iya, makanya. Iya sih. Masih beda menurut gua setahun juga. doang gitu loh. Maksud gua nggak kayak mereka masih bisa dibilang sepantaran kan? Iya. Cuman Ini dari berapa bersaudara? 2 doang. 2. Ceritanya At tuh least 2. diceritain cuma 2 yang diceritain. Tapi kalau misalkan perspektifnya biar lebih mandiri, anak pertama masuk nggak kayak gitu treatmentnya orang tua ya? Urusannya anak pertama gimana nih maksud lu? Lebih mandiri kan, jadi itu nanti misalkan orang tuanya nggak ada gitu, jadi harus lebih mandiri, nge-provide adiknya segala macam. Tapi harusnya adiknya juga digituin ya. Iya, Iya, maksudnya. Nah, kalau kakaknya duluan yang nggak ada gimana adeknya? Kita balik ke konteks awalnya. Apa? Adanya di anak emasin. Kamar lebih gede. Tuh. Dikasih ongkos Kayak jajan. Harry Potter ya. Harry Potter sama Doodles siapa sih namanya? Doodles. Sama Dudul. Oh, bukan. Dudul kucing. Kucingnya Jenny Doodle. Bapak gimana? Jadi asshole atau tidak? Duh, Asshole nggak? gue mau bilang asshole, cuman again, gue gak mau nyindir anak kecil. Emang. Cuman kayak, aduh. Bukannya kebanyakan anak kecil asshole ya? Iya, cuman. Iya kan? Ya, namanya juga anak. Nah, Benar. tapi kayak gue paham sih kenapa dia ngelakuin itu. Cuman kayak, tadi sih bener, maksudnya gue kayak pas lu bilang kayak, ini asshole, tapi lu kayak agak setuju yang dibilang, kamu harusnya dewasa dikit dong, kamu kan kakak gitu. Cuman, again, ya asshole orang tuanya sih kayaknya ya. Gue jadi kakaknya, gue omelin juga adeknya. Congor lu. Gitu. Iya, tapi ini Gue adeknya, ikut peran sama orang tua ya, gue ikutin. tapi adeknya ini gak sih? Kurang ajar ke kakaknya nggak? Atau cuman bikin kucingnya nyakar aja? Enggak, ini tuh kayak dia lebih ke fokus perlakuan si adek kalau marah-marah gimana, si kakak marah-marah gimana gitu. Ini Kayak, sih- dia marah-marah nggak diomelin, kok gue diomelin gitu. Oh, perlakuan anak emas itu Iya, yang dia perlakuan pengen. anak emas yang dia problemin. Nggak tahu nih dinamika antara adek kakak ini nggak tahu kayak gimana sih. Iya, nggak diceritain ya. Tidak. Tapi menurut lo punya anak favorit itu bagus apa enggak? Oh, ini pertanyaan lain. Ini Tapi kalau dari ada anak favorit kan jadinya. salah iya, satunya, ini kan? kalau dari emak bapak gua, kenapa punya anak cuma 2 gitu? Biar imbang, papa 1 mama 1, udah gitu. Kayak gitu. Iya kan? Kalau ya kita mama bapak kalau nonton iya kan pernah ngomong gitu Iya. kan. 2 anak lebih baik, guys. 2 anak lebih baik. Kalau 3 siapa? Bapak, ibu, kucing gitu. Anak emas, anak perak, anak perunggu. Manusia silver. Bayu Silver anak kedua. Bayu Silva. Editor, tolong ya Ubat Sultan jadi manusia silver. Oke, kita coba baca kolom komentar ya. Oke. Kalau orang tua nggak lihat masalahnya sekarang, kemungkinan besar mereka nggak bakal pernah sadar sih. Maaf ya, tapi bisa jadi kedepannya adekmu mungkin bakal dibantuin biaya kuliah, kosan, dan mungkin nikahan. Tapi kamu kemungkinan enggak. Oh, Buset. gede banget. Ngomong-ngomong Sekarang itu coba pikirin, gimana kamu pengen hidupmu nanti? Serius, mulai bikin rencana dan wujudin. Tuh, pikirin matang-matang soal karir, kuliah, dan berapa banyak duit yang kamu mau hasilin. Mereka mungkin nggak bakal ada buat kamu. Jadi kamu cuma punya dirimu sendiri, nak. You have your own son. Deketin nenek. Nenek kan? Dikasih duit. Nenek. Kamu tutup-tutupin prestasi adek kamu, tutup-tutupin aja. Iya. Jadi nggak Curhat ke golden. nenek biar nenek benci adek kamu. Dan kamu jadi anak emas nenekmu. Gitu. Cucu emas. Cucu emas. Terus Kabar, ada komen ada lagi. Kabar baiknya, kamu nggak salah kok. Wah, setuju. Kabar buruknya, orang tuamu yang salah di sini. Meditasi pakai headphone, cari hobi di luar rumah, lakuin apapun yang perlu biar bisa lewatin 3 tahun ke depan. Oh, detach Semoga gitu ya? sukses gitu. Suruh Terus, bisa. iya diinin. Lakuin apa yang terjadi pas sebelumnya. Apa? Lost kontak semua. Iya. Ini yang komen pasti yang ngepost tadi ini. Reddit juga kan. Ini ceritanya sama semua orang. Ini kayak timeline pertama, ini arc 2, arc 3 gitu kayaknya. Makanya di cut off kan? Dia Iya, di cut digantung off. Iya. digantung di tepi. Makanya di cut off, masuk ke akpol. Kayak gitu. Iya kan? Konsep apa ini?
Pancong satu cerita doang, gak asyik banget. Oh, tapi dia dibalas. Tadi kan katanya suruh pakai headphone. Ini yang lucu. Sayangnya aku nggak bisa pakai headphone. Takut kucingku kenapa-napa. Terus aku nggak denger. Oh. Kasih aja ke kucing. Kamu jangan dengerin ya. Iya. Wow. Gitu lagi. Lagi ada nih. Maaf ya Salafok, tapi aku seneng banget lihat kamu sesayang itu sama kucing kamu. Tuh kan? Tuh kan? Kamu kedengeran kayak anak baik. Percaya deh, semua ini bakal bikin kamu jadi lebih kuat. Kalau misalnya nanti waktu kamu masih begitu, mereka yang bakal nyesel ujung-ujungnya. Gitu. Kucingku ini emang pemalu gitu katanya, dan takutan banget soalnya dari pertama kali aku nemu dia di jalan, aku ngerasanya dia lebih baik dijaga di tempat yang lebih aman daripada harus ngerasa gelisah terus-terusan. Oh, anak baik. Verdictnya kucingnya tidak asshole. Kucing tidak esol. Kucing the best, kucingnya the best. Udah the MVP, best. MVP. MVP ke kucingnya. Ya, ya. Ayo jujur, kalau hubungan kalian harmonis sama orang tua kamu, at the end of the day, mereka pasti tetap sayang sama kamu. Betul. Benar. Betul sekali. Iya. Bawang putih enggak? Quotes of the Itu orang tuanya boleh. Angkat, itu angkat. anak-anak. Non canon guys. Berarti aku kurang ajar, Pak. Gue asbun banget. Asbun sekali. Ada Oke, posisinya. jadi itu dia keempat cerita yang sudah kita bacakan tadi tentang kamu. Ayo. Aku mau nanya, cerita favorit kalian yang mana? Oh. Tebing sih lucu. Tebing yang paling ini ya, paling seru ya. Komen yang lucu. Iya, komen. Kayak Mario tiba ceder. Oh tiba. Ups. I drop my gun. Drop my gun gitu. Drop my god. Oke, gitu. Setuju. Yang cut off sih, tadi pembahasannya juga Oh, cut off ya. Oh. Menarik tuh, menarik. menarik soalnya. Oke, gue setuju sama Ojan. Gue juga suka yang itu tadi. Kayaknya tapi lu lebih suka yang kucing deh tadi. Iya, kayak sih gue Karena ada kucing. Aku lebih suka kucingnya deh. Bisa kucing. Iya. Dia anak baik guys, baru umur 15 tahun tuh, udah sayang banget tau kucing. Dia lebih sayang kucing daripada adeknya. Nggak apa-apa sih kalau adanya kayak gitu. Kemarin adanya brengsek tadi katanya. Benar. Kucing tidak ngomong kasar guys. Benar. Kucing doang bisa. Dubi. Sama berak sembarangan itu sih. Ya. Itu aja sih. Benar. Jadi kalau kalian kira-kira cerita mana yang kalian suka, komen aja di bawah. Dan kalau kalian punya cerita yang macam-macam seperti ini yang seru-seru, boleh dikirim aja ke kita di kolom komentar. Boleh. Benar. Jangan kolom komentar nggak sih? Siapa tahu ingin menjaga anonimitas. Oh, boleh. Terus kirim kemana tuh? DM DM bisa, kan kita sosmednya ada di AWKNet. Yo, ini AWKNet di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Betul. Jadi segitu aja cerita pancong kita kali ini. Pantengin cerita orang, kalau kalian suka, tunggu next videonya. Oke, thank you for your attention and goodbye. Goodbye, dadah. Pura-pura ngobrol. Pura-pura ngobrol.